Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Najwa dengan NIM 18621500053. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil observasi perkembangan otak anak pada usia 5 tahun. Pada kesempatan ini, saya mengobservasi Ananda Suci yang berusia 5 tahun 3 bulan. Dari analisa di DTK perkembangan otak anak baik KPSP, TDD, dan TDL yang diisi oleh orang tua ataupun yang diisi oleh guru, Ananda Suci menunjukkan bahwa di DTK perkembangan otak berkembang sesuai harapan, yaitu dengan rentang skor 75% sampai 89%. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan Anda Suci mencapai kematangan yang berpotensi cukup untuk kesiapan belajar. Selanjutnya, saya akan memaparkan hasil observasi umpan aktivitas dari perkembangan otak Ananda Suci. Yang pertama, yaitu umpan aktivitas gerak dan umpan aktivitas literasi. Pada kedua umpan aktivitas ini, Ananda Suci tidak ditemukan adanya gangguan. Kemudian, umpan aktivitas literasi komunikasi. Nah, pada umpan aktivitas ini ada sedikit keterlambatan, yaitu Ananda Suci tidak dapat mendikte teks yang saya berikan. Juga Ananda Suci memiliki sedikit keterlambatan dalam menceritakan atau mengulang cerita yang saya berikan. Kemudian, Ananda Suci juga kesulitan dalam menceritakan gambar foto yang saya berikan. Dia hanya bisa menyebutkan gambar foto tersebut. Selanjutnya adalah umpan aktivitas memori. Nah, pada umpan aktivitas ini, Ananda Suci juga terlihat kesulitan dalam aktivitas pengurangan, penjumlahan, perkalian, dan pembagian sederhana. Demikian pemaparan analisa DDTK POA dan umpan aktivitas POA dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Ayudu Lestari dari kelas non reguler C dengan NIM 18621500016. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil analisis dari umpan aktivitas perkembangan otak anak dan DDTK analisa perkembangan otak anak. Nah, pada kesempatan kali ini saya menganalisis anak berusia 5 tahun kurang, yang dimana anak tersebut berjenis kelamin laki-laki dan belum masuk sekolah. Nah, pertama dari DDTK analisa perkembangan otak anak, kesimpulan yang dapat saya sampaikan di sini itu anak tersebut tumbuh, perkembangan otak anak tersebut tumbuh sesuai dengan usia dari anak tersebut. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena dari sekian banyak poin yang diujikan kepada anak tersebut, hanya beberapa poin yang tidak dapat dilakukan atau dapat dikatakan sebagai penghambat dari anak tersebut. Yang dimana misalnya nih poinnya, saya sebutkan poin yang anak tersebut tidak dapat melakukannya atau mungkin belum terlatih untuk melakukannya. Yang pertama dari gerak anak tersebut, yang pertama berdiri satu kaki selama 6 detik. Nah, karena pada kenyataannya anak tersebut dalam hitungan 1 sampai 2 detik pun di saat berdiri dengan satu kaki anak tersebut sudah jatuh. Tapi di saat melompat-lompat satu kaki anak tersebut masih dapat melakukannya walaupun tidak jauh gitu kan, lompatnya tuh tidak lama juga gitu. Lalu menari mengikuti contoh gerakan berirama itu masih dapat dilakukan. Lalu yang bisa dikatakan sebagai penghambat dari anak tersebut itu yaitu menyebut angka, menghitung jari, lalu itu. Nah, itu. Namun karena anak tersebut
memang pada nyatanya belum masuk ke sekolah, jadi mungkin bisa dikatakan wajar jika anak tersebut belum fasih untuk membilang angka seperti itu. Nah, lalu berdasarkan umpan aktivitas perkembangan otak anak ini, saya bacakan kesimpulannya ya. Dalam gerak, sebentar. Nah, dalam hasil umpan aktivitas gerak, anak tersebut tidak dapat berdiri dengan satu kaki. Lalu untuk tumpuan-tumpuan masih dapat dilakukan walaupun tidak bertahan lama gitu kan. Lalu selanjutnya poin artikulasi literasi. Nah, untuk artikulasi literasi sendiri anak tersebut tidak terlalu banyak hambatan atau tidak terlalu banyak keterlambatan karena sejak kecil anak tersebut sudah sering diajak ngobrol atau diajak berbincang dengan baik itu dengan orang tuanya, keluarganya, atau bahkan dengan tetangga atau teman-teman di lingkungan sekitarnya. Jadi dengan usianya yang 5 tahun kurang, itu sudah fasih untuk melafalkan kalimat seperti itu. Namun di poin selanjutnya ini literasi komunikasi, seperti menyusun kata dari kartu huruf, lalu mengulang cerita dan dikte ini masih belum bisa karena dia belum masuk sekolah gitu. Jadi belum mempelajari banyak hal tentang literasi yang berhubungan dengan huruf, dengan angka seperti itu. Nah, lalu di poin selanjutnya ada memori. Jika memilih bola sesuai instruksi itu anak dapat mengikuti instruksi, lalu memilah mainan. Nah, tapi di poin selanjutnya ini membilang 1 sampai dengan 20, anak tersebut masih belum bisa gitu. Mungkin sampai 10 pun masih kadang tertukar dengan angka lain seperti itu. Lalu menghubungkan titik-titik angka ini karena ya udah jelas nggak bisa anak tersebut. Lalu titik angka dan huruf sama nggak bisa, apalagi soal penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian sederhana anak tersebut tidak dapat melakukannya. Nah, itulah hasil analisis saya. Berikut saya akan lampirkan sedikit dokumentasi yang dapat saya ambil saat kegiatan di saat saya menganalisis anak tersebut. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memperkenalkan nama saya Maisaro, NIM 18621700015, kelas non reguler. Baik, saya akan memaparkan hasil analisis dari umpan aktivitas perkembangan otak anak dan DDTK analisa perkembangan otak anak. Saya di sini akan menganalisis anak usia 5 tahun jenis kelamin laki-laki yang bernama Fadlan, Ananda Fadlan. 1. DDTK analisa perkembangan otak anak. DDTK analisa perkembangan otak anak. Kesimpulannya yaitu anak tersebut tumbuh secara optimal sesuai dengan usianya, tetapi dalam perkembangan otak dan kemampuan untuk menangkap pembelajaran di sekolah belum maksimal, seperti untuk mengenal huruf dan membilang. Masih perlu belajar dan masih belum optimal. Jadi perlu pengulangan terus-menerus. Agar didapat lebih baik. Ananda Fadlan menunjukkan perkembangan otaknya belum berkembang, masih perlu dibimbing dan dilatih secara berulang-ulang. Hasil observasi umpan aktivitas gerak dan literasi untuk Ananda Fadlan sangat lamban, dan dia selalu melihat terlebih dahulu teman-temannya untuk bermain, dan Ananda Fadlan tidak banyak bicara. Memang anaknya pendiam dan tidak banyak gerak, dan untuk bermain pun terbatas hanya di tempat saja. Terima kasih, hanya itu paparan dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan hasil observasi DDTK analisis perkembangan otak anak dan umpan aktivitas perkembangan otak anak dari kelompok 3. Mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.